bahwa repetition is a mother of everything. Saya mau mempelajari materinya, kemudian saya taruh di tembok, saya tempel. Menurut saya, please jangan bertahan di zona nyaman. Tentunya kaget juga karena dipanggil untuk dapat juara 1. Ya, jadi keberuntungan atau kesuksesan itu adalah bertemunya persiapan dengan kesempatan. Selamat pagi, salam bright untuk kita semua. Senang sekali ya, hari ini saya bersama 2 orang mahasiswa-mahasiswi kami yang baru saja menjuarai Bali Sommelier Competition 2023. Ya, ada Bianika di sini sebagai second runner up dan Agus sebagai juara satunya. Gitu. Oke, baik guys, good morning. Good morning. Ya, Bianika, selamat pagi, apa kabar? I'm good, thank you. How are you? I'm excellent, thank you. Agus, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi. Kabar luar biasa, Mister. Luar biasa ya, tentu saja senang ya. Anda berdua kemarin dinobatkan sebagai juara dan buat kebanggaan buat kami di lembaga gitu. Baik, saya akan mulai dengan Dianika. Can you please describe ya, silakan perkenalkan diri Anda. Bagaimana kemudian Anda tiba di Monang gitu dari kemarin SMA atau SMA. Silakan kepada Terima Anda. kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nika Bianika Tunjung Putri. Sebelumnya saya berasal dari SMA Dharma Praja Denpasar. Sebelum itu saya belum mengetahui tentang dunia hospitality karena saya berasal dari SMA dan jurusan saya IPS. Pada saat itu Jurusan IPS mana? Ya, pada saat itu mimpi saya itu jadi polisi atau polwan. Tapi setelah 6 bulan saya latihan untuk mempersiapkan diri mengikuti tes Akpol, saya mengundurkan diri. Saya tidak ingin memiliki rambut pendek seumur hidup. Oh, oke. Oh, ya. Saya memiliki pilihan untuk jadi bartender ataupun polwan. Jadi saya searching apa sih bartender itu di sosial media. Terus saya lihat detik itu saya jatuh cinta pada profesi ini. Oke. Saya dapat rekomendasi sekolah terbaik itu Monang Bali yang ada. Oh wow. And then Anda berproses kemudian di dalam gitu ya. Ya. Kemudian Anda ambil program apa waktu di dalam dan sempat job training di mana? Bisa dijelasin? Saya angkatan 25, jurusan bar, yaitu bar 1. Dan untuk on the job training, saya ambil di Vince Beach Club. Dan sekarang saya sudah staff di Vince Beach Club sebagai bartender. Wow, luar biasa, congratulations ya. Oke, bagaimana dengan Anda, Agus ya? Bisa Anda sama juga dengan Bianika tadi, silakan diperkenalkan diri. Oke, jadi halo semuanya, nama saya Imadi Agus Cipta, bisa dipanggil Agus. Umur saya 21 tahun sekarang, masih muda. Terus untuk sebelumnya saya sekolah di SMK Negeri 5 Denpasar. Saya banyak belajar hospitality di sana, cuman basic-basicnya saja. Terus kemudian saya sempat gap year 1 tahun. Terus kemudian saya baru lanjut kuliah itu atas saran dari kakak saya sendiri, Rugi Pradana. Ya, juga kuliah di sini. Iya, benar sekali. Terus kemudian setelah berkuliah di sini selama 6 bulan teori, saya mengambil jurusan bartender, khususnya bartender 1 angkatan 25. Kemudian next 6 bulan saya ngambil on the job training di The Oberoi Beach Resort Bali. Itu selama 6 bulan juga saya banyak belajar tentang hospitality, whatever it is. Terus kemudian untuk saat ini saya masih bekerja di Playroom Bravo sebagai junior sommelier. Junior sommelier. Ya, benar. Wow. Ya, kita happy tentu saja ya. Anda mahasiswa kami baru akan wisuda, ya, tapi Anda sudah bekerja, itu buat kami tentu saja senang gitu ya, merasa bangga seperti itu. Baik, Bianika, bagaimana perasaan Anda kemarin ketika dinobatkan sebagai juara di sana? Saya menonton Anda di sana itu sambil memberikan semangat gitu ya, wah mantap itu, dan Anda dinobatkan pada saat itu sebagai second runner up ya. Di 2 kompetisi berbeda, Anda dapat second runner up. How do you feel? Senang banget karena nggak expect bakal juara di 2 kompetisi itu. Habis itu saya untuk effortnya saya kasih, saya udah nggak tidur
sebelum kompetisi itu untuk kejar semua materi. Belum belajar. Iya. 1 minggu pun saya baca buku, saya dikasih 7 buku sama bar manager saya yang tebal-tebal segini itu. Oh my god. Saya kejar. And you read it every day. Okay. When I get a break when I'm working, saya baca. Saya ke toilet saya baca, saya mau tidur saya baca, bangun saya baca. Wow, Anda luar biasa ya. Iya. Oke, luar biasa. Dan apa namanya, persiapan yang Anda lakukan apa saja menjelang kompetisi? Saya lebih banyak fokus ke knowledge untuk written test. Pasti sesi pertama itu writing test tiap lomba, jadi saya fokusnya ke knowledge. Habis itu H-1 kompetisi, saya fokus ke latihan serving. Oke. Di tempat kerja? Nggak di rumah. Oh, di rumah? Iya. Oke. Wow, luar biasa. Nah, kalau Anda, bagaimana perasaan Anda? Anda kan pada saat itu ya, ada 2 orang, berarti ini adalah juara 1 dan juara 2 gitu ya kan? Dan Anda dinobatkan sebagai juara 1 itu. Wah, luar biasa. How do you feel pada saat itu? Tentunya kaget juga karena sebelumnya saya cuma bisa cuma bisa ngasih juara 3 karena di tahun sebelumnya. Terus sempat kaget karena dipanggil untuk dapat juara 1. Terus saya nggak bisa berkata-kata waktu itu. Campur aduk berarti. Iya, campur aduk. Rasanya. Rasanya campur aduk. Apa, senang, bangga, Iya. haru gitu ya? Ya. Apa saja persiapan yang Anda lakukan sebelum lomba itu? Bagaimana persiapan Anda menghadapi lomba itu? Jadi jauh hari, beberapa bulan sebelum lomba itu, karena memang saya ini suka dengan wine atau menyukai hal tersebut, jadi saya mempelajari materinya, kemudian saya catat, saya taruh di tembok, saya tempel semua materi yang saya catat. Terus setiap hari ketika saya baru bangun tidur di kamar itu saya lihat setiap hari, terus sebagai reminder saya baca lagi, ulang lagi. Itulah persiapan yang saya lakukan. Oke. Jadi cara belajar Anda catat, Anda tempel di tembok gitu ya, untuk kemudian Anda bisa lihat anytime. Ya. Di apa namanya, Anda bisa hafal. Bianika, can you please tell us once again bagaimana cara Anda belajar atau menghafal itu? I don't know, it is the same. Kalau saya belajarnya lebih suka mendengar, jadi saya nyari juga di YouTube. Saya sering dengar sebelum tidur itu, sama saya suka ringkas. Jadi apa yang saya baca saya tulis lagi untuk mengingat gitu. Ya, mempermudah mengingatnya. Ya. And then you write down again, and you write down Ya. again gitu. Oke. Auditori sama visual yang saya dapat sudah. Oke, guys, saya kemarin juga ada di sana untuk memberikan semangat kepada Anda gitu ya, menonton acara tersebut, dan saya notice di sana ada 3 bagian lomba tersebut, betul ya? Ya. Ya, written test, kemudian wine surfing, dan blind map atau peta buta, gitu ya. Di written test, ya saya pastinya Anda pasti lolos di sana sehingga Anda masuk ke babak selanjutnya. Nah, kemudian coba, saya tidak begitu mendengar pada saat itu bagaimana mekanisme tes kedua Untuk di tes, sana. Untuk tes kedua itu ada serving wine. Jadi arahannya adalah tolong serving sparkling wine to the guest on the table. Jadi tahap pertama yang harus dilakuin itu adalah introduce yourself to the guest, and kalian harus make sure gelas yang kalian ambil tahap kedua itu clean dan nggak ada retak sama sekali. Dan gelas yang kalian ambil juga harus sparkling gelas. Dan Anda harus cek. Ya, dan kita serve di gelas, terus kita ambil wine cooler, terus kita ambil wine-nya, kita introduce the wine to the guest, dan kita tanya boleh di serving atau enggak. Kita serving to the host first, baru hostess, dan boleh di serve ke yang lain, dan arahannya harus Clockwise. ya. Dan poinnya semua harus dapat wine, semua Ya, di-serve. ya. Jadi satu botol itu harus equally serve to
each guest, kan gitu ya? Oke. dalam waktu 5 menit. Dalam waktu 5 menit Anda mempersiapkan itu. Quite interesting. Oke. Nah, buat Agus sekarang. Ya. Kalau yang apa namanya bagian yang ketiga, itu bisa diceritakan lebih dalam seperti apa? Jadi bagian yang ketiga itu ada blind map. Jadi kita dikasih proyektor atau tampilan map kedua map negara. Itu ada Peta. Ya, peta. Itu ada Prancis sama Itali. Terus kita disuruh menebak kecamatan atau kabupaten-kabupaten yang ada di Prancis penghasil wine yang mana, terus kemudian yang di Itali itu penghasil wine yang mana, itu aja. Oh, oke. Dan Anda bisa menjawab semuanya pastinya gitu ya? Iya. Sehingga nilainya paling tinggi. Iya. Bianika, apa cita-citamu selanjutnya? Cita-cita saya mau jadi bartender, tapi cita-cita terbesar saya itu menjadi pengusaha. Jadi pengusaha? Yes, ya. Ya tentu saja kita harus punya cita-cita jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka panjangnya Anda ingin jadi pengusaha one day gitu ya? Oke. Ya. Kalau Anda cita-citanya apa? Bisa diceritakan mungkin? Untuk saya, cita-cita saya itu suatu hari Astungkara ya, Ya. Astungkara, saya pengen mengejar kakak saya ke luar. Terus itu cita-cita saya. Kemudian di 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan saya ingin jadi instruktur Pengajar ya, kayak kami gitu ya? Ya, benar sekali, untuk share ilmu ke generasi berikutnya. Oke. Wow, cita-cita yang luar biasa gitu ya. Dan Agus, apa pesan-pesan Anda untuk, ini kan banyak ada di kelas yang lagi belajar nih di bar maupun di wine gitu. Apa pesan-pesan Anda sehingga mereka bisa tetap semangat atau bahkan bisa mengejar meraih juara seperti Anda? Bisa diceritakan? Untuk adik-adik generasi berikutnya, pesan dari saya itu jangan patah semangat, keep try, whatever it is, ambil saja kesempatannya, karena walaupun kesempatan pertama itu gagal, masih ada kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat. Saya jadi teringat dengan Pak Dewa. Pak Dewa itu mentor kakak saya. Dia sempat gagal berkali-kali dalam kompetisi, terus dia komitmen kalau saya bisa juara, one day dia dapat juara, terus dia jadi head som di Ritz-Carlton Maldives. Wow. Jadi Anda punya role Ya. model gitu ya? Kalau kita bilang sih apa namanya, keep trying all the time gitu ya, sampai kemudian Anda meraih apa yang Anda cita-citakan pastinya gitu ya. How about you, Bianika? Apa pesan-pesan Anda untuk generasi muda mungkin atau adik-adik kelas di jurusan bartender khususnya? Kalau untuk saya, please jangan bertahan di zona nyaman. Kalau kalian udah keluar dari zona nyaman, pasti kalian bakal nemu rintangan. Apapun rintangannya, pasti bakal ada jalan keluarnya. Kalian jalanin aja, kasih effort lebih, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Oke, terakhir, ada sesuatu mungkin Anda mau berterima kasih terhadap siapa terkait dengan pencapaian Anda ini? Sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu dengan Ponak Bali Dalung. Saya ucapkan terima kasih karena atas supportnya tentunya. Terus kemudian saya ucapkan terima kasih kepada mentor saya, Pak Wahyu Erika, Kadek Erika Wahyu Kartika. Terus kemudian atas effort dan ajarannya dia, saya bisa menjuarai kompetisi ini. Terus kemudian saya berterima kasih kepada Pak Anom, tentunya Pak Anom yang mengajar saya di kampus juga. Terus dan tentu saja saya berterima kasih dengan kakak saya, Yogi Pradana. Dia homeschooling mentor saya di rumah. Saya belajar banyak sama dia. Pas corona juga saya belajar banyak sama dia tentang bartender, apa itu hospitality, karena saya sempat gap year 1 tahun. Jadi terima kasih untuk mereka semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya bersyukur bisa menjadi murid dan menjadi partisipan dalam hidup mereka. Oke, ya, luar biasa. How about you, Bianika?
who you should say thank to? Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Monat Bali Dalung, karena experience pertama yang saya dapatkan, saya dapat kesempatan lomba yang diberikan oleh Monat Bali Dalung, dan saya dipilih sama Agus waktu itu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu dan Pak Putu Sugianto sebagai mentor saya selama ini, dan terima kasih untuk supportnya dari keluarga saya. Terima kasih banyak. Oke, wow, luar biasa ya. Jadi I'm impressed too. Ya. Thank you guys. Anda anak muda yang ready for challenge gitu ya, selalu siap menghadapi tantangan. Jadi kita sama-sama belajar tadi bagaimana dua orang anak muda gini, mahasiswa-mahasiswi kami mendidik diri mereka sendiri untuk berhasil ya. Mereka mencari mentor dan sebagainya, latihan tadi. Jadi saya teringat dengan sebuah quote gitu ya, bahwa repetition is a mother of everything. Jadi pengulangan adalah segala sesuatunya. Ketika kemudian mereka mendapatkan ilmu, mereka punya cita-cita pertama, mereka mencari ilmunya, mendapatkan ilmunya, dan mereka berlatih terus. Caranya beda-beda tadi, dan mereka akhirnya piawai di bidang tersebut. Ya, kita kirim ke sebuah lomba dan mereka bisa menjadi juara-juara ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya teringat ya dari pembicaraan tadi, Anthony Robbins, salah satu motivator dunia, pernah mengatakan sebuah rumus kesuksesan atau keberuntungan, katakanlah seperti itu. Dia mengatakan, lucky is when preparation meets opportunity. Ya, jadi keberuntungan atau kesuksesan itu adalah bertemunya persiapan dengan kesempatan. Ya, kalau kita amati, mereka tadi sudah bahkan jauh-jauh hari ya menyiapkan segala sesuatunya, baik ilmu maupun keterampilannya dan sikap termasuk di dalamnya. Kemudian ada sebuah kesempatan dan mereka mengikutinya, dan jadilah mereka juara-juara. Oke, itu yang bisa kita tampilkan hari ini. Salam semangat selalu, salam bright. Salam bright.